Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman hudan wa tuqan wa salahna ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di tempat ini, di masjid ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita patut bersyukur ibu sekalian bisa datang ke majelis ilmu, ke majelis ta'lim, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah memerangi musuh Islam, memerangi orang-orang kafir. Nah, kita pun sedang berjuang memerangi kebodohan yang ada dalam diri kita. Maka bagaimana caranya memerangi kebodohan? Yaitu dengan belajar, ya. Yang namanya ilmu itu seperti lautan tak bertepi, Bu. Luas. Mau kita setiap jam kajian pun akan tetap dapat ilmu baru. Meskipun seandainya diulang-ulang, akan tetap dapat ilmu baru. Sesuatu yang kalau kita ulang-ulang itu biasanya nerap, Bu, nempel dan gak bakal lupa. Ma takarrara takarrar. Sesuatu yang diulang, takarror, itu ulang-ulang terus, takarrar, maka dia akan netep, ya. Tapi kalau cuman sekali belajarnya atau cuman dengerin sekali doang, itu biasanya cepat lupa, Bu. Ya, yang sering dengar aja kita sering lupa biasanya. Ya, di kajian membahas keutamaan sedekah contohnya. Ternyata lupa, ya. Keutamaan tersenyum, manyun terus gitu kan. Karena manusia, Bu, ya. Jadi kita makanya butuh tadzkir, pengingat, butuh yang mengingatkan, butuh tausiah, butuh nasihat, ya. Yang namanya tausiah itu bukan hanya kepada audiens, bukan hanya kepada jamaah, sama ustadznya pun, ya. Jadi yang pertama kali harus menjalankan justru yang menyampaikan, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya ciri ilmu yang bermanfaat itu diantaranya adalah, Bu, diamalkan dan didakwahkan. Ini yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu hanya dikeram aja, dipendam buat sendiri doang, maka ilmunya tidak bermanfaat. Gak boleh kita menyembunyikan ilmu. Haram hukumnya kita menyembunyikan ilmu. Kitmanul ilmi, gak boleh. Kita tahu ini kebaikan, tapi kita gak mau menyampaikannya, atau kita pelit untuk menyampaikan kebaikan ini, ya. Maka apa? Sama dengan kita menyembunyikan ilmu yang dimana dilarang dalam Islam. Para jamaah sekalian makan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan yang mulia, di bulan haram, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra
fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah muliakan semenjak penciptaan langit dan bumi. Apa 4 bulan ini? Disebutkan dalam hadis. Jadi Al-Quran saja kita belajar tidak cukup. Kita hanya mempelajari Al-Quran itu tidak cukup. Harus apa? Disempurnakan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kata Nabi, taraktu fikum amrain. Saya meninggalkan untuk kalian 2 perkara. Apa? Yang tidak akan pernah sesat ketika kita berpegang teguh kepada 2 perkara ini. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak akan pernah tersesat, Bu, ketika kita memegang kedua perkara ini. Kedua pedoman kita, Al-Quran dan sunnah, ini yang penting, Bu. Ya. Jadi jangan kita beribadah tanpa ada landasan dalil dari Al-Quran atau dari sunnah. Ibadah mengikuti tradisi, ibadah mengikuti perkataan orang lain atau kebiasaan. Tapi apa? Harus ada dalilnya. Dari mana kita tahu dalilnya, Bu? Dari majelis taklim, majelis ilmu. Yang nggak rajin ke majelis taklim, majelis ilmu, nggak bakal tahu ilmunya. Makanya sedikit orang yang berilmu itu, Bu. Dan perbedaannya jauh antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawabannya apa? Tidak sama, Bu. Ya. Maka kalau kita ingin mencapai kemuliaan, salah satu caranya adalah dengan thalabul ilmi. Dan kita menuntut ilmu kepada ilmu yang mulia. Ilmu syar'i, ya. Ilmu bagaimana kita bisa beribadah, bisa menjadi hamba Allah yang benar, hamba Allah yang saleh, salehah, yang beriman, muttaqin. Penting. Kalau ilmu duniawi itu hanya kita pakai ketika urusan dunia. Tapi kalau ilmu ukhrawi, Bu, setiap hari kita pakai. Coba kalau seandainya kita nggak mengerti ilmu sholat, nggak mengerti fikih sholat, Bu, ya, maka sholat kita acak-acakan. Sholat kita cepat, buru-buru. Kan pernah ada sahabat Nabi datang kepada Nabi, datang ke Masjid Nabawi, dia sholatnya buru-buru, Bu. Kayak ayam matokin matokin makanannya, buru-buru cepat sholatnya. Kata Nabi, sholat lagi. Dia sholat yang kedua, gitu juga sholatnya cepat, buru-buru. Kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi, kamu belum sholat. Sholat yang ketiga masih sama seperti yang pertama, cepat sholatnya. Maka kata Nabi apa? Kata dia apa? Ya Rasulullah, saya nggak bisa sholat selain sholat ini. Maka ajarkanlah saya sholat yang baik. Maka Nabi ajarkan, kalau sholat itu tumakninah, jangan terburu-buru. Makanya pas sholat, Bu, kalau kita mau sholat ternyata kebelet, entah pengen ke kamar mandi, entah pengen buang air besar atau buang air kecil, selesaikan dulu urusannya. Jangan dipaksa kebelet kita masuk sholat, nggak bakal khusyuk itu, Bu. Ya, memadorotkan. Selesaikan aja dulu, nggak masalah. Karena kita punya udzur, ya. Atau ketika mau sholat, makanan sudah siap, ya. Makanan udah siap, qomat, gimana itu, Bu? Sholat dulu atau makan dulu? Lagi masak gitu, udah, masya Allah, lagi nungguin makanan gitu. Tiba-tiba qomat ini, tinggal makan dong ini. Makan dulu, Bu. Makan dulu. Ya nantinya ketika sholat kepikiran, wih sayur asemnya ini ntar, aduh satenya gimana ini, wah acak di sholatnya. Ya makan aja dulu, ya makan dulu, nanti setelahnya baru kita sholat. Ya ini menunjukkan bahwasanya sholat itu harus dikerjakan dengan hati yang khusyuk. Maka tidak boleh, Bu, kita lari menuju sholat. Maksudnya apa? Ketika imam sedang takbiratul ihram atau baca ayat setelah Al-Fatihah, kita karena ingin mendapatkan
rakaat yang pertama kita lari, itu nggak boleh. Santai, jangan sampai lari. Karena kalau kita lari otomatis apa? Nyampe ke shaf imam, ke shaf sholat bareng jamaah itu apa? Nafasnya berat dan nggak bakal khusyuk pasti itu, Pak. Nggak bakal khusyuk itu. Maka santai. Ketika kita jalan menuju tempat sholat, bisakinah wal waqar, dengan tenang dan santai, tidak terburu-buru. Kalau memang telat, ya sudah kita sempurnakan. Ya, kalau dapat, alhamdulillah. Ya, karena kan sebagian orang pengen apa namanya, pengen mengejar, tidak mau ketinggalan, tidak mau masbuk, lari. Ya, apalagi santri, ya, sampai jatuh biasanya tuh, karena nggak mau dipukul, nggak mau dihukum sama ustadznya, lari, nggak boleh. Kalau sholat harus tenang, ya, tenang, jalannya santai sampai ke shaf jamaah, mengerjakan dengan khusyuk, baru insya Allah. Baik jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pembahasan untuk kali ini kita akan membahas tentang amalan yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Karena alhamdulillah sebagaimana yang kita pelajari, kita ketahui bahwasanya tadi ada 4 bulan yang Allah muliakan. Sebutkan dalam hadis salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dengan bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab, antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Nah, ini 4 bulan haram dalam Islam namanya. 4 bulan haram. Kenapa haram, Bu? Apakah lawan kata halal? Ya, apakah bulan haram ini haram sebenarnya? Haram di sini maknanya adalah bulan yang dihormati, bulan yang disucikan dalam Islam. Tidak boleh berperang. Maka ketika 4 bulan ini peperangan diistirahatkan dahulu. Makanya orang Arab dahulu itu sebelum Islam senangnya berperang, Bu. Senangnya itu tawuran. Kalau kita mah senangnya itu gelut. Orang Arab dulu. Kecolek dikit berantem. Ya. Tersinggung dikit berantem. Ya. Temperamen. Karena memang apa? Mungkin keadaan dan cuacanya yang panas di sana. Maka apa? Cepat tersulut emosi. Cepat marah orangnya. Salah sedikit udah satu kabilah menyerang kabilah yang lain. Udah kayak gitu sebelum Islam itu. Sebelum datang Nabi SAW, keadaan bangsa Arab itu barbar. Barbar itu apa? Tidak ada aturannya mereka di zaman jahiliyah. Makanya Nabi datang dan Islam datang di Jazirah Arab, mengangkat derajat mereka, mengangkat derajat orang-orang Arab yang tadinya masyarakat terbelakang, gak punya kebudayaan, tidak seperti bangsa yang lain. Ya, kalau seperti Mesir, Romawi, Persia, mereka punya kerajaan, Bu. Mesir kan punya Firaun. Jadi kebudayaannya udah maju. Romawi punya kekaisaran, ya, Kaisar Romawi di situ. Dan Persia punya juga Kisra, yaitu kaisar yang ada di Persia, di Paris, ya, di Faris, di Furs. Jadi apa? Ada kebudayaan, tapi bangsa Arab tidak. Karena apa? Tidak punya SDA-nya, tidak ada, SDM-nya juga tidak bagus. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih risalah ini yang Allah kehendaki, dan Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail yang ada di Mekah. Ya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi orang Arab dahulu senangnya berperang. Nah, ketika sudah masuk 4 bulan haram ini, Bu, maka apa? Peperangan dihentikan dulu, istirahat dulu. Khususnya di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Karena apa? Di bulan Dzulhijjah ada ibadah haji. Dan ibadah haji ini bukan hanya disyariatkan di zaman Nabi Muhammad saja, untuk umat Nabi Muhammad saja. Semenjak Nabi Ibrahim, haji sudah disyariatkan.
Maka disebutkan dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan Nabi Ibrahim apa? Wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amik. Kata Allah, kabarkanlah kepada orang-orang, kepada manusia, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk apa? Pergi haji, datang ke Mekah. Ya. Maka apa? Mereka akan datang dengan berjalan kaki dari tempat yang paling pelosok sekalipun. Ya. Maka ada orang kan yang datang pergi ke Mekah dengan berjalan kaki, dengan naik motor, naik sepeda. Karena apa? Panggilan dari Allah. Ya. Maka nggak mustahil Bu kita berdoa kepada Allah dipanggilnya kapan ya. Yang penting kita punya niat baik. Toh kan kalau namanya ibadah Bu, kalau kita niat itu sudah dicatat satu kebaikan Bu. Yang penting punya niat aja, kita niat kebaikan. Oh saya punya niat ingin berangkat haji, nggak tahu kapan berangkatnya Maya, serahkan kepada Allah. Ya, nggak ada yang tahu kita. Mungkin bisa berangkat tahun depan, amin. Mungkin bisa berangkat 2 tahun yang akan datang. Yang penting kita niatkan. Dan kalaupun kita sudah punya niat dan punya harta, maka apa? Kita berusaha untuk menabung, ya, menabung atau mencicil ke pemerintah, atau yang diberikan harta lebih silahkan haji tanpa antri. Ada sekarang Bu, haji furoda namanya, langsung berangkat tahun itu juga. Tapi ya lumayan harganya Bu, ya, kebeli 1 Innova atau 2 Avanza kayaknya, ya, 1 orang tuh Bu, ya. Baik, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat haji itu sudah ada semenjak Nabi Ibrahim. Makanya Ka'bah itu Bu, Ka'bah dulu bentuknya bukan kubus. Tapi bentuknya apa? Persegi panjang. Ka'bah zaman dulu itu, dan punya 2 pintu masuk dan pintu keluar. Jadi panjang. Nah, ketika di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah ada banjir di situ. Kan karena Ka'bah adanya di mana? Di lembah antara pegunungan, di tempat yang paling bawah Ka'bah itu. Jadi kalau hujan turun dengan deras, otomatis air menggenang di situ. Nah, ketika di zaman itu, di zaman sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, itu apa? Ka'bah tergenang oleh banjir di situ. Makanya rusak pondasi-pondasinya. Maka apa? Diadakanlah untuk merenovasi Ka'bah. Dikumpulkanlah uang dari orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah ketika itu. Dan ternyata dananya tidak cukup untuk membangun Ka'bah yang pertama bentuknya. Maka dibangunlah kubus kotak seperti itu, ya. Dan sisanya maka dijadikan tanda setengah lingkaran yang disebut dengan Hijr Ismail, bukan Hajar Ismail, ya. Ada Hajar Aswad, ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim. Paham Ibu? Baik, nanti ini di manasik umroh, manasik haji. Baik, dilanjutkan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita udah membahas Ka'bah, membahas Masjidil Haram, nggak bakal ada ujungnya, masya Allah. Semua orang rindu yang udah pernah ke sana Bu ya. Baik, kita fokus kembali pembahasan yang tadi, pembahasan tentang amalan yang disyariatkan di 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Kenapa bulan Dzulhijjah menjadi istimewa Bu? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fajr. Apa yang Allah sebutkan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashar. Demi fajar dan demi malam yang 10. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya malam yang 10 ini adalah malam-malam di awal Dzulhijjah. Mana yang lebih afdol, 10 akhir di bulan Ramadan atau 10 awal di bulan Dzulhijjah Bu? Mana yang paling afdol kira-kira Bu? Mana yang paling afdol Bu? Sama Ibu ya? Sama ya. Baik, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengenai mana yang paling afdol. Kata beliau apa?
Kalau 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu malamnya yang mulia. Karena ada malam Lailatul Qadar, ya. Tapi kalau 10 Dzulhijjah yang istimewa apanya? Siangnya. Ya, yang istimewa siangnya, Bu. Karena apa? Ada puasa Arafah, nanti ada Idul Adha, ada penyembelihan kurban, ada ibadah haji. Dilakukan kapan? Ketika siang harinya. Jadi dua-duanya afdol, mulia, tapi beda apa? Beda waktu, ya. Yang Ramadan ketika malamnya, yang ini awal Dzulhijjah ketika siangnya. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk awal Dzulhijjah ini, apa yang beliau kerjakan? Dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa, Bu. Berpuasa 9 hari full. Dari awal sampai tanggal 9. Enggak sampai akhir. Kalau tanggal 10 puasa enggak boleh, haram. Makanya kita puasanya atau kita puasa dengan lebarannya ikutin siapa ini? Pemerintah dengan Saudi beda, Bu. Dengan di Mekah beda. Kita tanggal berapa nanti lebarannya? Hari apa, Bu? 29 ya, hari Kamis. Sedangkan Saudi 28 sebelum kita. Ngikutin siapa, Bu, kira-kira? Nah, di sini kita ngikutin pemerintah Indonesia, Bu. Karena kita adanya di Indonesia. Kecuali mungkin kalau kita sedang berangkat haji ke sana, beda dengan di Indonesia, maka ikutin pemerintah sana. Meskipun kita orang Indonesia. Maka apa? Kita harus taat kepada pemerintah yang ada di negara tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri yang ada di antara kalian. Ya. Terus Ustaz, kalau ternyata pemerintah kita salah, bagaimana? Ya sudah, kita enggak salah, yang salah siapa? Pemerintah, ya. Dan salahnya pemerintah ketika menentukan awal atau menentukan puasa Arafah dan lebaran Idul Adha, itu salahnya benar satu, Bu, karena berijtihad. Karena ijtihad kalau benar pahalanya 2. Kalau salah pahalanya 1. Kewajiban kita mengikuti keputusan yang diberikan oleh pemerintah ulil amri, ya, dalam hal ini. Udah kita santai aja, Bu. Kalau seandainya ternyata apa yang ditetapkan pemerintah salah karena beda dengan Mekah dengan Saudi, ya itu bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab Pak Jokowi berarti, ya. Ya, yang penting apa? Bismillah, kita puasa berarti pada hari Rabu, ya. Kalau Kamis lebarannya berarti hari Rabu. Karena akan menentukan, Bu. Kalau kita tidak tentukan dari sekarang, kurban yang akan kita sembelih nanti kalau salah waktunya nggak bakal jadi hewan kurban. Bakal apa? Sembelihan biasa. Disembelih sebelum waktunya, maka tidak akan mendapatkan pahala kurban. Saya mau sembelih tanggal hari Rabu aja. Ya, enggak sah itu. Karena apa? Bukan atau belum waktunya, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke pembahasan tadi. Yang pertama, beliau itu apa? Puasa 9 hari full, Bu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena ini hari-hari yang istimewa. Ma min ayyamin al-amalus shalih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amalan soleh yang dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari ini, pada tanggal 10 ini. Ya. Ini istimewa, Bu, sama seperti terlalu populer di kita, tidak terlalu familiar, dianggapnya biasa aja. Padahal ini hari-hari istimewa, ya. Dan dalam Islam Idul atau perayaan itu ada 2, Idul Fitri dengan Idul Adha. Tidak ada perayaan yang lain. Yang lain itu hanya buatan masyarakat, buatan manusia, tradisi, ya. Kadang ngikuti orang-orang kafir. Orang kafir punya tahun baru Masehi, Islam dibuatlah tahun baru Hijriah. Itu ngikutin. Padahal
hari raya dalam Islam sudah Allah berikan. Ada berapa dalam setahun? Ada 2 kali. Dan ini semuanya ibadah. Ibadah dan hari rayanya adalah ibadah, bernilai ibadah. Maka tidak boleh kita menambah-nambahkan hari raya yang lain, Bu. Tidak boleh ada penambahan hari raya apa. Kan banyak di masyarakat kita. Ya, dibagi sebagian tradisi di masyarakat kita menamakan PHBI, perayaan Hari Besar Islam. Padahal bukan hari besar Islam, hari besar mereka sendiri itu. Ya, ada yang di bulan Rabiul Awal dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Maulidan dulu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Rabiul Awal, bukan tanggal 12 doang. Semua setiap hari itu. Ya. Ini enggak ada perintahnya, contohnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita populerkan ini, Bu. Kita kenalkan minimal ke keluarga kita. Kalau 10 awal di Dzulhijjah ini istimewa. Apa dalilnya? Ini hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Meskipun amalan itu jihad, apa kata Nabi? Walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun sama, ya. Jihad pun sama, kecuali kata Nabi, orang yang berangkat pergi berjihad dan dia tidak kembali. Pergi dengan harta jiwanya, tidak kembali, maksudnya mendapatkan syahid. Ya, ini orang yang istimewa. Jadi amalan apapun berada di 10 awal Dzulhijjah ini bernilai istimewa, ya. Jadi pahalanya luar biasa, besar, ya. Maka jangan sampai kita sia-siakan ibu-ibu sekalian ketika kita berada di awal Dzulhijjah ini, ya. Kita maksimalkan, kita kencangkan lagi membaca Al-Qur'annya, yang sehari mungkin hanya 1 halaman. Di awal Dzulhijjah ini kita tingkatkan lagi 2 halaman atau 1 juz. Kenapa? Agar ketika di hari kiamat, di yaumil hisab, yaumil mizan, ada di catatan kebaikan kita bahwasanya kita memaksimalkan 10 awal di bulan Dzulhijjah. Dan kita pun ketika mengenalkan kepada keluarga kita tentang keutamaan 10 Dzulhijjah ini akan menjadi amal jariah untuk kita. Ya, yang tadinya kan biasa aja orang, nggak mengenal, nggak tahu. Sekarang kan alhamdulillah kita jadi tahu, kabarkan kepada keluarga kita bahwasanya ini 10 awal Dzulhijjah hari-hari yang istimewa. Maka yang pertama adalah amalannya memperbanyak puasa. Kalaupun kita tidak kuat puasa 9 hari, karena beda, Bu, puasa sunnah dengan puasa wajib itu kondisinya beda. Kalau kita puasa Ramadan itu mau nggak mau harus puasa, wajib. Kalau nggak berpuasa dosa. Kalau puasa sunnah kan kita masih bisa. Maksudnya ketika ada udzur atau ada apa kita bisa batalkan. Ya. Tapi kalau puasa Ramadan wajib. Allah mudahkan. Ketika puasa Ramadan kan banyak orang yang berpuasa juga. Jadi kitanya pun malu lah kalau nggak puasa. Tapi kalau puasa sunnah itu godaannya luar biasa, Bu. Ya, godaan luar biasa. Ya. Semuanya godaan kita. Ketika ini lihat, masya Allah, ada makanan enak segala macam, tergiur. Ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk banyak berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ya. Apalagi nanti, Bu, di hari Arafah. Berarti kan kalau kita beda hari Arafahnya tanggal berapa? Tanggal 28, Bu, ya. Hari Rabu. Kalau di Saudi hari Selasa berarti, ya. Nah, kita ngikutin yang mana? Itu Indonesia, ya. Karena kalau di sana tanggal 28 itu haram berpuasa. Karena apa? Idul Adha. Nggak boleh kita puasa pada 2 hari raya. Ya, pada 2 hari raya kita makan dan minum di situ. Maka puasa Arafah di negara kita atau di Indonesia pada hari Insyaallah. Sekarang tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa Dzulhijjah? Tanggal 4 ya? Alhamdulillah, berarti minggu depan, Bu, ya kita ya. Insyaallah. Ya, kita saling mengingatkan aja, Bu. Mengingatkan di status di WA atau di apa tentang keutamaan puasa Arafah, ya.
Walaupun kita nggak sanggup puasa 9 hari full dari awal sampai akhir, minimal 1 hari aja Bu di puasa Arafah kita paksakan. Harus paksakan. Kenapa? Pahalanya Masya Allah Bu. Pahalanya apa? Akan menghapuskan dosa 2 tahun Bu. 2 tahun itu kapan? Dosa tahun lalu dan dosa yang akan datang. Ini puasa Arafah. Padahal cuma puasa satu hari, tapi pahalanya besar. Sebagai puasa yang lain, puasa di tanggal 9 Arafah, di mana ketika tanggal tersebut para jamaah haji sibuk untuk wukuf di Arafah, kita pun punya ibadah yang tidak pergi haji, ada ibadah yaitu puasa Arafah. Kalau bagi jamaah haji nggak usah puasa Arafah, cukup mereka fokus beribadah, ibadah haji dan banyak berdoa. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, berpuasa. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, qala an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzil hijjah wa yaum Ashura wa thalathata ayyamin min kulli syahr awal itsnaini min asy-syahri wal khamis. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa 9 hari pada awal Dzulhijjah dan berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura, ya. Suro namanya. Bubur suro ini. Asyura. Tidak, Asyura itu hari yang ke-10. Dan juga Rasulullah SAW di antara kebiasaannya berpuasa 3 hari setiap bulan, yaitu puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa, Bu? 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Makanya penting kita tahu bulan Hijriyah, Bu. Kalau bulan Masehi, bulan negara itu nggak ada patokan ibadahnya. Kita puasa Ayyamul Bid tanggal berapa? 13, 14, 15 Juni. Salah. Ya. Juni. Tapi apa? Bulan-bulan Hijriyah. Nah, di kita nggak populer Hijriyah, Bu. Nggak terkenal, ya. Semuanya patokannya Masehi, padahal itu bulannya orang-orang Nasrani, ya, orang Kristen, orang kafir. Tapi apa? Ya karena jadi sistem pemerintah, sistem di negara kita seperti itu, mau gak mau. Padahal kita punya sistem Islam. Sekarang tahun berapa, Bu? Hijriah. Nah, ada sebagian yang ketukar kadang, Bu, ya. 1444 Hijriah. Hijriah itu maknanya apa? Hijrahnya Nabi, ya. Kadang orang nggak tahu tanggal berapa sekarang. Ada yang nggak tahu tanggal 4 Dzulhijjah. Padahal kita punya apa? Punya identitas seorang Muslim. Tapi apa? Identitas kita sedikit demi sedikit dihilangkan agar kita buta terhadap Islam, agar kita apa? Bodoh kepada Islam, nggak tahu. Kalau di Madinah, di Mekah itu terasa, Bu, awal Dzulhijjah ini suasananya beda dengan bulan-bulan yang lain. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu orang berlomba-lomba untuk apa? Memberikan berbuka puasa pada orang-orang. Karena apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Di kita enggak ada bedanya, sama aja. Ya. Sama aja. Yang membedakan ketika bulan Ramadan doang, ya. Dan itu pun ya sebagian orang enggak puasa kadang. Ya, dia ngakunya muslim tapi nggak puasa. Ya. Baik, jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ya, ini sunnah semuanya agar banyak melakukan puasa, apalagi di hari-hari yang istimewa ini. Yang kedua, amalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika di awal Dzulhijjah ini adalah banyak bertakbir dan berzikir. Banyak bertakbir dan berzikir. Takbir ini terbagi dua, Ibu sekalian. Takbir terbagi dua. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak, takbir muqayyad. Nah, ini ilmu baru nih. Ya. Apa takbir mutlak, Bu?
Ini dihitung dari, maksudnya dilihat dari waktunya. Kalau takbir mutlak itu dimulai dari awal Dzul Hijjah. Ya, awal Dzul Hijjah. Kalau bulan Hijriah itu mulainya pada apa? Ba'da maghrib. Itu sudah mulai tanggal 1 ya, ba'da maghrib itu udah mulai tanggal 1 kalau bulan Hijriah ya. Itu dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti kapan? Tanggal 13 Dzulhijjah sampai ayyamut tasyrik ya. Itu takbir mutlak. Kalau takbir muqayyad itu dilakukan kapan? Dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah ketika hari Arafah. Bukan dari tanggal 1, Ustaz. Enggak, takbir muqayyad ini. Takbir mutlak tadi dari tanggal 3. Nah, takbir muqayyad dimulai dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Ini takbir muqayyad dan dilakukan ketika setelah selesai sholat berjamaah. Tapi kalau takbir mutlak tadi yang pertama boleh dilakukan di mana saja. Ketika kita ke pasar, Bu, sambil jalan, Bu, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu boleh, silakan ya. Karena apa? Ibnu Umar ketika itu masuk pasar dan dia takbiran kayak gitu. Orang-orang ikuti takbir Ibnu Umar, semuanya bertakbir. Ya. Ini kita ini nggak ada kayak gitu, Bu. Ya. Ya, nggak ada takbir kayak gitu. Lagi naik motor gitu, Bu, kita lagi naik mobil atau lagi di mana takbiran. Ini menghidupkan apa? Awal di bulan Dzulhijjah. Ini sunnah yang terlupakan, Bu. Sunnah-sunnah yang terlupakan. Takbir mutlak boleh, silakan. Kalau Idul Fitri kan enggak untuk takbiran, hanya itu saja pas malamnya saja sampai pagi, udah setelah itu enggak ada. Tapi kalau Idul Adha ini waktunya panjang, kita takbiran menghidupkan sunnah nih, Bu. Kalau orang tanya, kok takbiran sekarang? Iya, ini perintah Nabi, ini sunnah Nabi, ini takbir mutlak namanya. Takbir terbagi dua, ada mutlak, ada muqayyad. Ya biar mereka tahu ya, bukan sinetron aja yang diikuti ya. Kajian pun harus tahu gitu. Ini kan jadinya nggak tahu Islam, nggak tahu apa namanya, nggak tahu ajaran Nabi, nggak tahu sunnah segala macam, ditinggalkan. Ya. Maka salahnya sebagian di masyarakat kita ini, Bu, sebagian sunnah itu ditinggalkan, sedangkan yang makruh dikerjakan. Sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Harusnya dibalik. Yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan. Wah, ini mah sunnah, ini nggak apa-apa, nggak dikerjakan juga. Wah, ini makruh, masih makruh, belum haram, nggak apa-apa dikerjakan juga. Ya, contohnya kayak rokok, Bu. Kan masyarakat di kita atau ulamanya mengatakan rokok itu makruh, nggak mau mengatakan haram. Karena apa? Yang memfatwakannya pun masih merokok, ya. Padahal jelas-jelas haram, ya, haram, Bu. Kenapa? Memadorotkan diri sendiri dan orang lain. Coba lihat di bungkus rokoknya apa, Bu? Merokok membunuhmu. Kalau ibu-ibu beli gorengan, tulisan di plastiknya gorengan membunuhmu, dibeli nggak, Bu? Enggak. Dibeli dan disimpan di tempat yang rapi di Indomaret, Alfamaret di depan dulu. Masya Allah. Padahal ada gambar, ya Allah, paru-paru basah lah, paru-paru apa macam-macam situ, ya. Tapi tetap dibeli, racun itu, ya. Jelas barang ini membunuh. Ya, berarti nggak bisa baca meskipun dia bisa baca. Ya. Jelas-jelas membunuhmu, tetap dibeli. Apalagi alasannya kalau nggak haram barang ini, Bu. Dalam Islam kan yang memudorotkan itu diharamkan. Sesuatu yang membahayakan seseorang, membahayakan jiwa, membahayakan harta, itu diharamkan. Islam itu menjaga 5 hal, diantaranya adalah apa? Menjaga jiwa, ya, dijaga jiwa kita. Makanya narkoba dalam Islam haram.
Karena apa? Merusak akal dan merusak jiwa. Begitu pula dengan rokok. Jadi ibu, kalau ada orang yang ngerokok, lebih baik dijauhi. Jangan kita dekati, karena kalau kita nggak ngerokok, dia ngerokok, tetap kita dapat asapnya dan menjadi perokok pasif, dan itu penyakitnya double, penyakit dari rokok dan penyakit dari yang orang merokoknya. Ya, sudah jelas penyakit di rokok ini jelas. Dia hisap penyakit ada dalam diri dia keluarkan lagi, dihisap sama kita. Makanya banyak kasus paru-paru, balita yang kena paru-paru, dia nggak ngerokok, ternyata orang tuanya, bapaknya, ayahnya merokok, dan banyak itu. Dan ini jelas-jelas haram dalam Islam, ya. Jadi jangan dibalik-balik. Yang makruh ditinggalkan. Kalau makruh, hukumnya makruh, tinggalkan. Jangan malah kerjakan. Kalau yang makruh terus dikerjakan, nanti hukumnya menjadi haram, Bu. Ya. Dosa kecil dosanya nih, tapi kalau terus-terusan dilakukan, jadi nyaman melakukan dosa itu, akan menjadi besar. Karena gunung yang kita lihat ini itu tumpukan dari kerikil yang kecil, jadi besar. Begitu pula ketika kita melakukan perbuatan dosa kecil, seseorang melakukan perbuatan dosa kecil terus-terusan, maka akan menjadi dosa besar. Jangan lihat kecilnya dosa yang kita, tapi lihatlah siapa yang di hadapan siapa kita berbuat dosa. Di hadapan Allah yang maha besar. Jangan lihat kecilnya dosa, oh ini masih kecil dosanya, nggak apa-apa. Enggak. Tapi lihat siapa yang di hadapan siapa dia berbuat dosa. Para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kedua, Bu, ya. Sunnah yang kedua atau amalan yang kedua, banyak bertakbir dan berzikir. Karena ibadah-ibadah yang kita kerjakan tujuannya untuk berzikir, Bu, untuk mengingat Allah. Lihat orang yang melaksanakan ibadah haji, dari awal dia niat ihram sampai dia terakhir tahallul, itu semuanya zikir. Untuk bagaimana kalimat Allah ini didengungkan. Kalimat Allah ini bergema di mana-mana. Itu zikir tujuannya. Ya, agar orang tahu, agar orang ingat bahwasanya kalimat Allah ini kalimat yang mulia. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan zikir ini diantara sifatnya orang-orang yang beriman, banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Kalau orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali qalil. Qalil? Sedikit. Orang munafik, ya. Maka kalau kita tidak mau berzikir, maka naudzubillah, melebihi sifat orang munafik. Orang munafik mau berzikir tapi sedikit zikirnya. Tapi ya zikir pun tidak harus dengan tata cara tertentu, ya. Zikir itu amal ibadah yang mudah kita kerjakan, tidak harus menghadap kiblat, tidak harus berwudu, tapi pahalanya Masya Allah. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, dari laki-laki maupun dari perempuan, Allah akan siapkan baginya surga. Allah akan siapkan baginya sungai-sungai yang mengalir di atasnya surga, ya. Menandakan bahwasanya zikir pahalanya besar, Allah berikan kepada orang-orang yang berzikir. Maka ketika di awal Dzulhijjah ini, Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan untuk banyak berzikir dan bertakbir. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, Ibnu Abbas berkata, "Wadhkurullaha fi," banyaklah berzikir kepada Allah pada hari-hari yang diketahui. Ayyam ma'lumat itu kapan? Ayyamul 'ashr, hari 10, tanggal 1 sampai tanggal 10. Banyaklah mengingat Allah, banyaklah berzikir. Kalimat zikir biasa Allah, kalimat takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini. Wal ayyamul ma'dudat, dan ayyam ma'dudat. Ayyam ma'dudat itu kapan? Ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Kapan hari tasyrik itu, Bu? Tanggal 11, 12 dengan 13.
Ini ayam tasyrik. Ya. Tanggal 10 Yaumun Nahar disebutnya. Tanggal 11 disebut dengan Yaumul Qor. Ada Yaumun Nahar, ada Yaumul Qor tanggal 11. Tanggal 12 Nafar Awal. Tanggal 13 Nafar Tsani. Ini istilah bagi para jamaah haji. Jadi kan kalau rangkaian ibadah haji itu pada tanggal 12 kalau mau keluar dari Mina itu diperbolehkan. Maksudnya tidak menginap lagi, cuma sampai 2 hari doang di Mina sampai tanggal 12. Disebut dengan nafar awal. Itu keluarnya sebelum maghrib, harus keluar Mina, meninggalkan Mina dan menuju ke hotel yang di dekat Masjidil Haram atau ke penginapan di mana. Yang penting keluar dari batasan Mina. Tapi kalau lanjut ba'da maghrib tanggal 12 masuk ke tanggal 13 masih di Mina, berarti apa? Mulai masuk nafar tsani dan harus melontar lagi besok siang ba'da zuhur ke pelontaran jumrah sugro, wusto dan kubro. Ya. Baik ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ini istilah ketika di hari-hari haji. Karena kan haji dimulai dari tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8 Dzulhijjah. Itu Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Tanggal 9-nya hari Arafah, ya. Tanggal 9 hari Arafah dan bermalam, malamnya di Muzdalifah. Tanggal 10-nya apa? Melontar jumrah Aqobah. Ya. Selanjutnya di situ tanggal 10 menyembelih kambing, menyembelih hewan kurban, hadiyu namanya, hewan hadiyu, terus mencukur rambut, tawaf, sa'i, ya itu tahallul awal. Selanjutnya tanggal 11 itu tadi Yaumul Qor. Para jamaah haji wajib tinggal di Mina semuanya dan sudah boleh melepas baju ihram yang bagi yang laki-laki. Nah, tanggal 12 itu nafar awal bagi yang mau keluar di tanggal 12. Nah, tanggal 13 nafar tsani. Setelah tanggal 13 sudah selesai. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuma 6 hari doang, Bu. 6 hari rangkaian ibadah haji. Baik, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengetahui ini, Bu? Karena Idul Adha itu tidak terlepas dari rangkaian ibadah haji yang dilakukan para jamaah haji. Maka disebut dengan Idul Adha, bukan Idul Hajj, ya. Di kita kan lebaran haji sebutannya. Padahal adalah lebaran kurban, ya. Lebaran udhiyah. Adha itu artinya apa? Berkurban, ya, menyembelih, mengorbankan, tadhiyah, pengorbanan, ya. Dan ini mengingatkan kepada kita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim. Bayangkan, Bu, Nabi Ibrahim kan oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai anak ketika umurnya sudah tua, sudah sepuh. Dan itu pun punya anak dari istri yang kedua. Dari siapa? Hajar. Ya, yang pertama namanya Sarah. Yang tidak punya anak sampai tua. Dan akhirnya Sarah memberikan saran kepada suaminya Nabi Ibrahim, bagaimana kalau menikahi pembantu kita nih, asisten kita nih, dinikahilah sama Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya Allah berikan apa? Keturunan dari Hajar tersebut, Ismail. Sarah cemburu ternyata, ya. Dan akhirnya apa? Oleh Allah SWT disuruh apa? Dipindahkan, dipisahkan. Karena nggak mungkin digabung dalam satu rumah, Bu. Ya, mustahil, ya. Dua rumah tangga dalam satu rumah. Beda aja kadang ini susah. Ini sekelas Nabi gitu, tetap ada seperti itu. Maka oleh Allah SWT diperintahkan untuk tinggal di Mekah. Jadi Hajar dengan anaknya Ismail tinggal di Mekah. Selanjutnya beberapa tahun kemudian baru Allah SWT berikan anak dari istrinya yang pertama, yaitu Sarah, dan umurnya sudah tua ketika itu. Nabi Ibrahim sudah tua, sampai Sarah pun kaget ketika dikabarkan oleh malaikat, yang benar saya punya anak, saya sudah tua seperti ini, saya sudah mandul gitu kan, sudah nggak mungkin punya anak. Tapi kata malaikat, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Malah bukan menyebutkan anaknya akan dilahirkan,
cucu dari Sarah ini kan disebutkan, anak dari anaknya Nabi Ibrahim. Kata malaikat apa? Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Nanti anaknya namanya Ishak. Ishak bakal punya anak lagi, namanya siapa? Yaqub. Ya, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Nabi Ibrahim terus berdoa meminta kepada Allah. Nah, ketika Nabi Ibrahim memiliki anakku, kan anak kan harapan orang tua. Kalau orang sudah nikah, itu nggak ada keinginan apa-apa lagi selain ingin punya anak, Bu, ya. Nah, udah punya anak, alhamdulillah. Lagi senang-senangnya, Bu, sayang-sayangnya sama anak, ada perintah untuk apa? Menyembelih anaknya. Dilihat dalam mimpi. Apa mimpinya? Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, inni ra'aitu fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Dalam surat As-Saffat. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Ya, Nabi Ibrahim mengatakan demikian kepada Ismail yang masih kecil ketika itu. Apa jawaban Ismail? Faf'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Ismail, silakan lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, maka engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Ya. Berat, Bu, ya. Berat, harapan bertahun-tahun lamanya. Akhirnya Allah merintahkan untuk disembelih, berat, Bu. Tapi karena perintah Allah, Nabi Ibrahim apa? Melakukan perintah tersebut. Nabi Ibrahim mengasah goloknya, pisaunya dengan tajam, dan Ismail juga sudah siap untuk melakukan perintah Allah. Akhirnya turun malaikat dan mengatakan apa? Allah telah menerima amalan kalian. Allah telah mengetahui ketaatan kalian dan diganti dengan sembelihan yang besar. Makanya kurban ini mengingatkan kepada kita tentang perjuangan Nabi Ibrahim. Makanya Idul Adha ini tidak bisa terlepas dari kisah atau sejarah Nabi Ibrahim. Ya, haji, umroh itu ibadahnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Baik para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara amal soleh yang kita kerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini adalah menunaikan haji dan umroh. Ya. Karena kan Dzulhijjah di antara bulan-bulan haji. Bulan haji itu mulai dari Syawal, Bu. Syawal boleh kita niat haji. Kalau kita di Mekah, ya. Di Mekah kita tinggal di Mekah, mau niat haji boleh dari Syawal. Tapi kalau niat hajinya di bulan Ramadan atau di sebelum Syawal, maka tidak sah. Makanya ada mikot itu ada 2. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Jadi kalau pergi umrah, pergi haji, kita harus melewati mikot ini. Kalau di Madinah, mikot makaninya namanya Dzulhulaifah atau Bir Ali. Itu biasanya singgah di situ para jamaah haji, jamaah umrah sebelum memasuki kota Mekah. Dan jaraknya jauh lumayan, sekitar 450 km dari Mekah. Jaraknya jauh. Ya. Dan wajib melewati itu. Dan niat di situ, niat umrah, niat haji dimulai dari mikot Dzulhulaifah yang ada di Madinah. Kalau kita ke Madinah dulu. Tapi kalau langsung, ya, maksudnya dari Indonesia langsung ke Mekah, maka mikot yang paling terdekat biasanya melewati mikot orang Yaman yang ada di Yalamlam. Dan di situ mengucapkan niat haji atau niat umroh di pesawat. Dan dikabarkan oleh pramugari biasanya. Kita akan melewati mikot, siapkan niatnya, disiapkan niat dan ucapkan niat. Nah, sudah pakai kain ihram bagi yang laki-laki. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini di antara amalan yang ada di bulan Dzulhijjah. Di awal yang pertama menunaikan haji dan umrah. Yang keempat, kita percepat. Yang keempat adalah memperbanyak amal soleh yang lainnya. Apa di antaranya? Membaca Al-Quran, sholat, ya, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Pokoknya amal soleh yang lainnya kita banyak kerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini. Yang kelima, yang tak kalah penting, yaitu
berkurban. Ya. Bagi yang Allah berikan kelapangan rezeki, kelapangan harta, maka dia wajib berkurban. Man lahu sa'atun walam yudhi fala yaqarrabanna musallana. Kata Nabi, barang siapa yang punya kelebihan harta dan dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ya, bagi orang yang mampu, yang nggak mampu nggak usah. Bagi yang mampu, maka harus berkurban. Nah, ketika sudah mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah sebelumnya, itu bagi yang mau kurban tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur rambut atau bulu-bulu yang ada di badan, entah jenggot atau kumis, udah dibiarkan. Ya, sampai kapan, Bu? Sampai hewan kurbannya disembelih. Boleh keramas nggak, Ustaz? Boleh nyisir nggak, Ustaz? Nanti pas keramas murak rambutnya, pas nyisir rambutnya pada jatuh, boleh apa enggak? Haput, Bu. Ya. Kalau 10 hari nggak keramas, nggak sisiran, masya Allah, ya luar biasa, Bu. Yang nggak boleh itu kalau sengaja, Bu. Kalau sengaja kita cukur, contohnya sengaja dicukur, itu nggak boleh. Tapi kalau nyisir jatuh 1, 2, 3 rambut sengaja, itu nggak masalah. Keramas pun boleh, nggak masalah. Yang nggak boleh nyukur sengaja atau motong kuku dengan sengaja, maka tidak boleh. Kalau kelupas sendiri, maksudnya lagi apa gitu, kita ini kukunya ngelupas, itu nggak masalah. Ya. Itu mulainya kapan? Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti kurbannya disembelih. Apakah kurban itu harus yang jantan saja atau betina juga boleh, Bu? Boleh, betina juga, ya. Jantan silakan, betina juga nggak apa-apa, ya. Betina nggak masalah. Tapi di kita kan biasanya lebih mahal yang harganya jantan, Bu, dibandingkan yang betina, ya. Dua-duanya boleh, silahkan, ya, dua-duanya boleh. Kalau kita di sekolah patungan kurban setiap orang 100.000, apakah itu masuk dalam kurban, Bu? Tidak. Enggak. Kalau kambing 1 orang wajib 1, ya, nggak boleh 1 kambing rame-rame, kecuali sapi, unta, ya, maka boleh patungan, ya. Tapi kalau kambing nggak boleh kita. Satu sekolah patungan 100.000 beli kambing 1, itu bacakan namanya, Bu. Ya, bukan kurban. Kurban itu kambing untuk saya dan umatnya. Rasul pernah kurban itu untuk dirinya dan untuk maksudnya itu kan untuk dirinya dan umatnya apa? Rasul untuk dirinya sendiri dulu. Umatnya pasti mendapatkan apa? Pahala apa yang dikurbankan dari Rasul. Bukan setiap orang dapat pahala pembagian kayak sapi gitu, ya. Tapi apa? Diperuntukkan untuk umatnya, keberkahan pahala Rasul ini, ya. Tapi syariatnya itu tadi kambing cuma 1. Kita contoh, Bu, menyembelih 1 kambing niatkan untuk apa? Pahala yang saya kerjakan ini bukan untuk saya doang, untuk keluarga saya juga. Dapat keluarganya juga, Bu. Tapi apa? Syariatnya wajib 1 orang. Keluarganya bakal dapat juga, ya. Yang kurban cuman suaminya. Tetap istrinya pun bakal kebagian apa? Pahalanya. Anaknya bakal kebagian pahalanya, semuanya. Ya. Karena apa? Mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan, ya. Tapi tetap syariatnya harus 1 orang 1 kambing. Bukan berarti tadi perkataan Rasul tersebut membolehkan kita untuk patungan, untuk beli kambing atau beli sapi lebih daripada 7 orang. Baik, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ini berkurban, ya. Makanya ketika Idul Adha, sholatnya itu dipercepat sholat Idul Adhanya, agar apa? Agar cepat melakukan
pemotongan hewan kurban. Dan sunnahnya kita Bu tidak makan dahulu sebelum memakan dari hasil sembelihan hewan kurban, atau makan setelah setelah sholat Idul Adha. Sunnahnya. Kalau Idul Fitri kan sunnahnya apa? Makan dulu kita pagi untuk menandakan bahwasanya kita sudah nggak puasa pada hari itu. Tapi kalau Idul Adha itu sunnahnya apa? Kita puasa dulu, nggak usah makan paginya. Sampai kapan? Sampai nanti makan dari hasil kurban tersebut. Kalau kita punya kurban, kalau enggak ya udah makan apa aja. Ya alhamdulillah. Kalau lebaran biasanya banyak makanan. Ya. Baik. Yang keenam, yang terakhir Bu, di antara amalannya itu apa? Banyak bertaubat. Taubat. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senang bersuci dan orang-orang yang senang bertaubat. Karena agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah taubat dan memperbaharui hati kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Karena di bulan ini merupakan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah muliakan. Kata Allah apa? Wala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan mendolimi diri-diri kalian. Jangan melakukan perbuatan dosa, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam shawab. Semoga kajian kita pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah a'lam, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.